Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak soleh-solehah, anak-anak hebat kelas 6. Bertemu lagi dengan Pak Tantowi pada hari ini. Kita akan belajar bersama-sama lagi. Kita akan bersenang-senang kembali. Nah, sekarang masih masa pandemi. Kita belum digunakan untuk belajar di sekolah, tidak menjadi masalah dan tidak menjadi kendala anak-anak untuk semangat belajar. Pak Guru mengingatkan kepada anak-anak untuk selalu mematuhi protokol kesehatan, memakai masker apabila kita keluar rumah, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan selalu mencuci tangan dengan air yang mengalir menggunakan sabun setiap kali kita habis beraktivitas. Nah, usaha kita, ikhtiar kita semoga menjadi bagian dari mendapatkan kesehatan dan dijauhkan dari virus COVID-19. Kita selalu senantiasa berdoa kepada Allah SWT, semoga kita terjauhkan dari mara bahaya. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita awali terlebih dahulu dengan doa bersama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, dengan membaca basmalah tadi, apa yang kita pelajari pada hari ini dapat dipermudah oleh Allah SWT dan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak, kita harus senantiasa bersyukur kepada Allah SWT karena pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan, kesehatan, dan tentunya keberkahan sehingga kita dapat meluangkan waktu untuk belajar bersama-sama. Ya, anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 1, tema 1, tumbuhan sahabat di pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran pada hari ini, peserta didik dapat memahami teks laporan pengamatan. Peserta didik dapat menemukan ide pokok paragraf, dan peserta didik dapat menganalisis perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Tema 1, selamatkan makhluk hidup. Ya, pada pembelajaran tema 1, subtema 1 tumbuhan sahabatku, kita akan mempelajari pengertian teks laporan hasil pengamatan. Teks laporan adalah teks yang berisi informasi berdasarkan pengamatan yang sudah dilakukan. Teks laporan hasil pengamatan berisi informasi umum, kumpulan fakta-fakta, dan kesimpulan. Teks laporan juga terdapat ide pokok. Apa itu ide pokok paragraf? Jika kalian sudah tahu, pasti kalian sudah mempelajarinya di kelas 5 atau pembelajaran sebelumnya. Kalian sudah memahami apa itu ide pokok. Guru akan mengingatkan kembali. Ide pokok adalah gagasan yang menjadi pokok pengembangan paragraf. Ide pokok terdapat pada kalimat utama. Ide pokok terdapat pada kalimat utama. Ya, kalimat utama adalah kalimat yang di dalamnya terdapat ide pokok. Jadi kebalikannya ya. Kalimat utama ini dijelaskan oleh kalimat-kalimat lain dalam paragraf tersebut yang disebut kalimat penjelas. Di dalam paragraf itu terdapat kalimat utamanya dan terdapat kalimat penjelas. Kalimat penjelas itu menjelaskan dari kalimat utamanya tersebut, sehingga dalam paragraf biasanya hanya terdapat satu kalimat utama dan ada beberapa kalimat penjelasnya. Perhatikan contoh berikut. Siapa tahu ini gambar apa? Ini adalah gambar tanaman singkong. Nah, selain nasi dan jagung,
sebagai makanan pokok masyarakat Indonesia terdapat pula singkong. Singkong termasuk tanaman umbi-umbian. Pada tanaman singkong, bagian yang dijadikan makanan pokok adalah ubi akar. Nah, dari contoh tersebut kita dapat menemukan mana ide pokok paragrafnya. Ya, ide pokok paragrafnya adalah singkong sebagai salah satu makanan pokok masyarakat Indonesia. Nah, kalimat-kalimat lain itu sebagai penjelas dari ide pokok tersebut. Nah, kalimat utamanya adalah dari paragraf pertama. Selain nasi dan jagung sebagai makanan pokok masyarakat Indonesia, terdapat pula singkong. Itu adalah kalimat utamanya. Tetapi ide pokok itu tidak sepenuhnya kalimat utama. Artinya kalimat utama itu bukan ide pokok, tetapi bagian dari kalimat utama itu adalah ide pokok. Ringkasan dari kalimat utama itu adalah ide pokoknya. Jadi, pada kalimat utama, ide pokoknya adalah singkong sebagai salah satu makanan pokok masyarakat Indonesia. Nah, mari kita berlatih bersama. Silahkan anak-anak di rumah buka buku paket halaman 4, mengerjakan latihan soal nomor 1 sampai 3. Dan soal tersebut dikerjakan pada buku tugas, dikerjakan dan ditulis pada buku tersebut. Ya, kita lanjutkan ke materi selanjutnya, perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Kalian pasti sering menemukan tumbuhan yang ada di sekitar kalian. Banyak sekali tumbuhan yang ada di sekitar kalian, tetapi kadang kita belum memahami bagaimana tumbuhan tersebut berkembang biak. Bagaimana tumbuhan tersebut bisa menjadi banyak, jadi tumbuhan 1, menjadi tumbuhan 2, 3, dan seterusnya. Nah, ternyata pada perkembangbiakan tumbuhan itu ada perkembangbiakan tumbuhan secara generatif dan vegetatif. Apa itu perkembangbiakan generatif? Perkembangbiakan generatif adalah perkembangbiakan yang terjadi melalui peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Jadi dalam perkembangbiakan tersebut itu ada sel kelamin jantan dan betina. Ketika dia bertemu akan menjadi calon tumbuhan berikutnya yang akan Pak Guru jelaskan nanti di gambar berikutnya. Nah, alat perkembangbiakan tumbuhan adalah bunga. Bunga memiliki benang sari sebagai alat kelamin jantan dan putik sebagai alat kelamin betina. Nah, perkembangbiakan generatif itu bisa juga disebut sebagai perkembangbiakan yang melalui perkawinan. Artinya, perkembangbiakan melalui perkawinan itu pasti ada sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Sehingga ketika sel kelamin jantan dan betina bertemu akan membentuk calon tumbuhan berikutnya. Nah, perhatikan bagian proses perkembangbiakan generatif berikut. Perkembangbiakan generatif pada tumbuhan, coba diperhatikan. Di sini ada kepala putih dan di sini ada benang sari. Nah, terjadi peristiwa penyerbukan, yaitu serbuk sari jatuh di kepala putik. Jadi ini serbuk sarinya jatuh pada kepala putik. Terjadi peristiwa pembuahan, yaitu serbuk sari sel kelamin jantan melebur dengan sel telur sel kelamin betina. Nah, pembuahan menghasilkan
zigot. Ini zigot tumbuh menjadi embrio atau tunas tumbuhan di dalam biji. Zigot tumbuh menjadi embrio atau tunas tumbuhan di dalam biji. Biji berada di dalam buah. Biji yang ditanam akan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Dari tumbuhan kecil atau tumbuhan baru akan menjadi tumbuhan dewasa. Tumbuhan dewasa berbunga dan menghasilkan biji kembali. Nah, itu proses perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Nah, sehingga kalian kalau menemukan misalnya ada pohon mangga, mangganya berbuah. Nah, mangga tersebut bisa berbuah dari mana? Karena ada proses penyerbukan. Maka di awal sebelum menjadi buah itu ada bunga terlebih dahulu. Bunga, terus kemudian pada bunga kan terdiri dari tadi sel kelamin jantan benang sari dan sel kelamin betina putih. Akhirnya terjadi penyerbukan dan terjadi pembuahan, menghasilkan zigot dan menghasilkan embrio atau tunas tumbuhan di dalam biji tadi. Jadi ada buahnya. Jadi buah atau buah mangga tersebut itu bagian dari calon tumbuhan baru. Jadi kalau kalian melihat pohon mangga lama-kelamaan tua, jatuh dari pohon ke bawah ke tanah, di situ lama-kelamaan buah tersebut akan tumbuh gitu. Demikian pula terjadi pada tumbuhan-tumbuhan lain yang termasuk dari bagian dari tumbuhan yang berkembang biak dengan generatif. Selanjutnya, macam-macam penyerbukan. Nah, macam-macam penyerbukan itu ada 4. Yang pertama adalah penyerbukan sendiri, penyerbukan tetangga, penyerbukan silang, dan penyerbukan bastard. Coba kita amati gambarnya. Penyerbukan sendiri berarti terjadi serbuk sari jatuh di kepala putik pada bunga yang sama. Pada bunga yang sama. Jadi dalam bagian bunga tadi, benang sarinya jatuh pada putik, pada bunganya sendiri. Di sini. Kemudian penyerbukan tetangga. Penyerbukan tetangga terjadi serbuk sari jatuh di kepala putik pada bunga yang masih satu tumbuhan. Nah, ini masih satu tumbuhan bunganya. Dari benang sari ini kemudian jatuh pada putik pada bunga yang lain tetapi masih dalam satu tumbuhan. Itu dinamakan penyerbukan tetangga. Kemudian penyerbukan silang. Penyerbukan silang adalah serbuk sari jatuh di kepala putik pada bunga lain yang sejenis tetapi berbeda tumbuhan. Misalnya ini ada tumbuhan bunga mawar. Bunga mawar ini sama-sama bunga mawar tetapi tumbuhannya beda tumbuhan. Ini tumbuhan satu di pot yang satunya, tumbuhan satu di pot yang satu lagi misalnya. Nah, pada benang sari atau serbuk sarinya ini di bunga yang satu ini kemudian jatuh pada putik di bunga yang lain pada tumbuhan yang lain, itu dinamakan penyerbukan silang. Yang terakhir adalah penyerbukan bastard. Penyerbukan bastard adalah serbuk sari jatuh di kepala putik pada bunga yang berasal dari tumbuhan yang berbeda varietas. Jadi bunganya ini, bunga satu dan bunga yang lain itu jenisnya beda tetapi varietasnya juga beda. Itu. Jadi bunganya itu beda varietas, itu dinamakan penyerbukan bastard.
Sudah paham ya, macam-macam penyerbukan, dari penyerbukan sendiri, penyerbukan tetangga, penyerbukan silang, dan penyerbukan dasar. Nah, marilah kita belajar lagi. Silahkan anak-anak buka kembali buku paket halaman 5 dan kita mengerjakan soal latihan kembali nomor 1 sampai nomor 3. Dan pada tugas Pak Guru kasih waktu ya hari ini diselesaikan, karena besok kita akan mempelajari lagi di materi yang lain. Baiklah, terima kasih anak-anak hebat. Tetap semangat belajarnya di rumah, selalu menjaga kesehatan. Jangan lupa olahraga, makan makanan yang bergizi. Kemudian yang paling penting, kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan, diberikan kemudahan dalam mencari ilmu, terus dijauhkan dari mara bahaya, khususnya terhindar dari virus COVID-19. Semoga virus COVID-19 segera berakhir, anak-anak bisa kembali lagi belajar bersama, sekolah bersama di SD Islam Kurma tercinta. Itu. Baiklah, selanjutnya anak-anak di rumah bantu orang tuanya. Waktu kalian di rumah lebih banyak, setiap hari harus membantu orang tua. Dan yang terakhir, wajib menjalankan sholat 5 waktu. Anak-anak itu Islam Kurma, anak soleh solihah, anak-anak hebat, intinya sholat 5 waktu tidak boleh ditinggalkan. Kemudian marilah kita akhiri pembelajaran pada hari ini dengan doa bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillah rabbil alamin. Terima kasih. Waktu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.